Sebelum kita memulai SPD malam hari ini, mari kita bersama-sama beranjali sambil mohon kepada Guru Agung kita. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Buddha Dhamma Sangha Namasami ti. Ya, Ibu Bapak sekalian yang berada di wihara ini adalah pertama kalinya saya mengisi di sini. Dan semoga juga bukan yang terakhir kalinya. Karena memang saya untuk kali ini mungkin baru 2 kali. Sama malam ini baru 2 kali. Sebagian beberapa orang di sini saya kenal, di depan ini saya kenal, yang lainnya saya belum kenal. Oleh karena itu, saya izin mengatakan diri dulu, nama saya ini, Dante Jayasilo. Ya, Ibu, Bapak sekalian, SPD pada malam hari ini kita akan bicara yang basic-basic dulu saja. Kenapa? Karena yang basic, yang dasar itu perlu kita ingat lagi, perlu kita ulang kembali. Mungkin saja apa dasar yang pernah kita dengar itu, mungkin ada yang lupa dan ada yang perlu di-upgrade, ada yang perlu ditingkatkan lagi. Ibu Bapak sekalian, pernah tidak melihat arca, patung monyet? Pernah melihat? Nah, biasanya di negara Jepang itu menggunakan 3 patung monyet, yaitu satu menutup mata, kedua menutup telinga, dan ketiga menutup mulut. Pernah melihatnya? Pernah ya? Nah, karena hal itu baik sekali, maka diambil di Indonesia. Itu sebenarnya mengajarkan kita untuk jaga mata, jaga telinga, dan jaga mulut. Mengapa seperti itu? Karena tradisi di sana atau kebiasaan masyarakat di sana adalah apa yang buruk itu jangan dilihat, jangan didengar, dan jangan diucapkan. Jaga mata, jaga telinga, dan jaga mulutnya. Itu merupakan hal yang sangat bagus. Tetapi ada yang perlu ditingkatkan di situ. Kenapa? Karena orang selain dia hanya jaga mata, jaga telinga, dan jaga mulutnya, itu seperti menghindar. Jadi kita menghindar dari hal-hal yang buruk. Jangan lihat yang buruk, jangan dengar yang buruk, dan jangan ucapan yang buruk. Menghindar. Tetapi ketika kita dalam kondisi yang gak bagus, untuk tidak lihat yang buruk, tidak dengar yang buruk, dan tidak ngomong yang buruk, itu agak susah loh. Agak susah. Ibu Bapak sekalian, pernah ada rombongan umat yang pergi ke luar negeri. Biasa kita tahu kalau kita ke luar negeri, kalau mau check-in di hotel itu pasti menggunakan paspor. Ada yang hanya beberapa paspor saja, ada yang minta semua paspornya. Nah, rombongan ini ada salah satu orang itu yang paspornya hilang. Paspornya hilang di situ. Kalau Anda tahu paspor hilang, itu bikin deg-degan loh itu. Wah, ini gimana nih hilang begini? Nah, ketika dia diminta paspornya, kemudian dia cari, nggak ketemu. Dia bongkar kopernya, nggak ketemu. Bongkar tasnya, nggak ketemu. Celakalah dia. Aduh, gimana nih? Nah, teman-temannya lihat dia, loh, kok bongkar koper? Tanya dong, ada apa? Paspor saya hilang loh. Orang biasa dengar begini ngomongnya apa? Ketika dengar paspornya hilang, ngomongnya apa?
Loh, kok bisa? Begitu kan ya? Loh, kok bisa? Orang ini jadi marah. Orang yang paspornya hilang ini digitukan jadi marah. Kemudian dia mengatakan hal yang gak mengenakan lah. Seperti, udahlah, aku tinggal rapopo lah. Aku jadi saya urip neng kene kok. Nah, bahasa Jawa begitu. Karena saya orang Jawa Timur kan, jadi agak fasih bahasa Jawa. Nah, kemudian singkat cerita, orang ini karena ada teman kamarnya, maka dia masuk dulu ke kamarnya. Teman kamarnya ngajak dia dulu masuk kamar supaya cari pelan-pelan di situ. Ketika sedang naik lift, orang ini ngomongnya gak bagus lagi ngomongnya, karena masih kesel, masih marah dia. Dia mengatakan, oh, tahu gitu, tour ini saya hancurkan saja semuanya dan seterusnya. Nah, sampai di kamar, temannya sudah masukin kartunya, kemudian di kamar. Orang ini masih ngomel aja, masih ngomel gitu, masih ngomel begitu. Terus dia mengatakan, aku ini tidak marah loh, aku ini tidak marah loh. Tuh, kamu tidak marah kok ngomel terus? Orang tanya, jadi tanda tanya ya, kamu tidak marah tapi kok ngomel terus? Ini piye begini? Nah, tapi temannya tetap ngomel aja. Nah, temannya ini bagus orangnya, dia diam saja. Kenapa? Karena kalau lagi ngomel, orang lagi ngomel, kita tanggapi makin jadi ngomelnya. Nah, ini tips buat Anda, bagi yang temannya suka ngomel, ada kalian didiamkan. Jaga mulutnya. Nah, ketika orang ini sudah agak diam, dia cari-cari. Paspornya ketemu. Paspornya ketemu. Di mana? Di tasnya. Bukan tas ini ya, bukan lo ya. Bukan. Tas yang ini kesukaan nyinggung biku. Enggak. Tas biasa saja, tas biasa. Paspornya ketemu. Jadi orang ini ketika sedang emosi, ketika sedang rasa takutnya muncul, paspornya di situ, tapi orang delok. Megang, orang kerasa. Kenapa? Kebakar emosinya itu. Kebakar emosinya. Padahal sebelum kejadian ini, orang ini koar-koar. Aku ki latihannya apik. Saya latihannya bagus. Aku wis ora jarang marah. Ngerti? Ora jarang marah. Ora jarang marah. Berarti sering marah toh? Iya toh? Ora jarang marah. Tidak jarang marah. Berarti sering marah toh? Nah, itu sebenarnya dia mengatakan, aku ini sudah gak marahan. Latihanku ya api, aku sering meditasi kayak ngenteng-ngenteng ini. Pokoknya aku orang marahan. Mek diginikan, mek ditanya, loh kok hilang? Ngamuk. Ini menjadi tanda tanya besar. Kenapa bisa seperti itu? Kenapa orang yang mengklaim dirinya sudah banyak latihan, kok gampang ngamuk? Karena ibu bapak sekalian, orang itu bisa tidak marah ketika tidak ada masalah. Lek muncul masalah, di situ kita bisa lihat diri kita sabar atau ora, sabar atau ngamuan di situ. Jadi kalau orang melihat orang ini kok baik ya, kok santai ya, ngomong kok ramah ya, kok senyum ya, kayaknya orangnya sabar deh. Belum tentu. Kalau dia, soalnya dia bisa begitu ketika lagi ada masalah. Lek ada masalah, nah ketok asli nih. Kata orang begitulah. Kelihatan aslinya ketika ada masalah. Guru Agung Buddha juga menyampaikan seperti itu loh. Sang Buddha menyampaikan dalam sebuah sutta bahwa orang itu dinilai sabar itu bukan karena tindak tanduknya yang lemah lembut. Enggak. Lemah lembut loh ya. Bukan begini loh ya. Bukan. Maksudnya tuh lemah lembut tuh ya baik, sopan, kata damai begitu. Tapi ketika orang ini mendapatkan masalah, di situ baru terlihat dia sabar atau tidak. Sutanya berjudul Kakacupama Sutta. Sutta tentang umpama gergaji. Di situ Guru Agung Buddha mengajarkan bahwa seorang biku yang marah, di situ dia tidak melaksanakan ajaran Buddha. Bahkan ekstrimnya, jika seorang biku digergaji dan dia marah,
Di situ dia tidak mempraktekkan ajaran Buddha. Kita bisa berpikir ya, dipukul aja pengen ngamuk, dikata-katai pengen ngamuk, ini digergaji loh. Piye begini? Nah, ibu bapak sekalian, dari cerita ini kita bisa melihat bahwa kita itu harus punya namanya ketahanan mental. Ketahanan mental terhadap apa yang tidak menyenangkan buat kita. Kalau ibu bapak sekarang di sini, duduk di sini, menderita atau tidak? Menderita enggak? Enggak menderita ya? Nah, lek AC-nya dimatikan, menderita orang? Iya. Oh, menderita. Ngopo? Panas. Bande, waduh, panas bande. Nah, kita ketemu kondisi yang bagus senang. Tapi ketika bertemu dengan kondisi yang enggak bagus, belum tentu kita itu bisa seimbang batinnya. Contoh paling gampang adalah mati listrik. Bukan mati lampu. Mati listrik. Karena kalau mati lampu, AC je urip, berarti itu bukan mati listrik, tapi lampunya sepedot. Tapi lek semua nggak nyala, berarti mati listrik. Maka dikatakan listrik padam, bukan lampu padam. Nah, ketika listrik mati, suhu panas, banyak nyamuk, AC orang murip, Anda bisa uring-uringan loh. Kapan kini menyalan ini? Kapan kini nyalai? Buka HP nih, ki PLN ki piye ki yo, cek ngerti. Ada nggak pengumuman padam listrik itu? Oh, enggak ada. Iki piye ki? Terus 2 jam, 3 jam orang murip ki piye ki ya? Dirinya menjadi enggak senang. Nah, ibu bapak sekalian, dari sini kita belajar bahwa untuk bisa jaga mata, jaga telinga, dan jaga mulut, kita perlu namanya pemahaman benar. Pemahaman benar. Maksudnya apa Bande? Bahwa ketika kita melihat sesuatu, ketika kita mendengar sesuatu, ataupun ketika kita bicara sesuatu, kita perlu melihat kepada diri kita masing-masing. Di situ ada tidak kemarahan, di situ ada nggak suka, di situ ada tidak kesal dan seterusnya. Apalagi sampai muncul serakah dan seterusnya. Kenapa? Karena untuk ngerti ngamuk itu gampang loh. Bener ya? Anda pernah marah nggak? Yang pernah unjuk jari, ada? Oh, pernah marah ya? Oke. Sering? Sering marah nggak? Sering ya? Oke. Kalau sering jujur, bagus. Berarti masih jujur loh. Kalau sering tapi ngomongnya enggak, kayak orang tadi itu. Aku orang jarang marah. Nah, untuk mengenal marah itu mudah. Karena kita sering mengalami. Untuk mengenal serakah, agak susah. Untuk mengenal keakuan, itu yang paling susah. Anda marah, bisa ngerasain dan gak seneng. Orang itu lebih seringnya kenal yang gak seneng. Dan lebih sering ingatnya yang gak seneng itu. Anda pernah gak kesel sama orang? Pernah ya? Nah, kalau sekarang Anda ingat-ingat lagi orang itu, masih ada keselnya gak? Masih ya? Masih ya? Oh. Anda pernah gak senang dengan sesuatu? Barang atau makanan begitu? Pernah ya? Oke. Pasti semua orang punya makanan favoritnya. Kalau sekarang Anda ingat-ingat lagi makanan itu atau barang itu, masih ada gak rasa senangnya? Yakin? Masih ada rasa senangnya? Bosan. Masih ada tuh. Misalkan deh Anda punya tas baru, depannya mereknya C. Apa itu saya nggak tahu juga. Depannya C lah. Atau beli tuh, wih, tasnya apik iki, digombang kemana-mana bagus nih. Tapi itu saya yakin nggak akan dibawa ke pasar, nggak akan. Hanya dibawa ke mall dan seterusnya. Ketika bawa tas begini, sehari-hari, awalnya ketika bawa tas itu pulang, ndekee alon-alon.
Terowongan ditaruh di tempat yang bagus. Nah, wis suwi-suwi di gua. Asik. Wis bola karep mula kan begitu. Rasa senangnya itu hilang. Rasa senangnya itu mereda. Jadi untuk mengenal rasa senang itu agak susah loh. Lebih gampangnya mengenalnya tidak senang. Mengenal keakuan itu yang lebih susah. Kenapa? Karena orang itu pada dasarnya yang punya keakuan jarang bisa ngaku dirinya punya keakuan yang tinggi. Kamu disinggung? Ora. Kamu marah? Ora. Kayak tadi kan, aku nih orang marahan, tapi aku ngomong terus. Ya kamu ngomong atau ora sih? Nah, sebenarnya kan dia marah, dia kesel. Tapi karena ada keakuan, malu kalau dia itu marah. Karena tadi baru ngomong, aku tuh tidak marahan. Sekarang marah kelihatan, karena malu ngomongnya, aku orang marah. Padahal lagi marah itu. Nah, mengenal keakuan sangat susah. Nah, di sini ibu bapak sekalian, kita belajar di dalam Dhamma untuk pertama jaga dirinya. Jaga dirinya. Apa yang kita pikirkan, apa yang kita omongkan, dan apa yang kita lakukan itu harus sesuai, tepat waktu, berguna atau tidak. Dan itu benar atau tidak. Jika itu tidak benar, tidak ada gunanya, dan mungkin bikin sakit hati orang lain, itu jangan dilakukan. Bahkan kalau kita ngomong, itu benar, tapi nggak ada gunanya, dan bikin sakit hati orang lain, jangan dilakukan. Terus bagaimana Bante? Apa yang boleh kita lakukan? Yang kita omongkan itu benar dan berguna. Terkadang yang benar dan berguna itu bisa bikin orang lain sakit hati, bisa. Tapi juga bisa bikin orang lain senang. Misalkan, Bante Jayasilo, lemu. Iki bener toh? Bener. Tapi apa ada gunanya? Tidak ada gunanya. Bante lemu. Bante sebaiknya diet. Nah, itu bener nggak? Bener ya? Berguna nggak? Berguna toh. Bante diet supaya Bante sehat. Diet supaya slim, sing lo. Bante diet supaya Bante sehat. Berguna? Berguna. Itu bikin orang lain senang atau bikin orang lain sakit hati? Kamu diet. Tergantung ya. Oh, kalau saya digitukan saya senang loh. Kenapa? Karena ketika orang ngomong begitu, berarti dia peduli sama saya. Coba kalau Anda wes makannya orang karuan, orang ngomong wes lemu, orang diet sekarang mula. Nah, itu kan berarti dia sedang nggak peduli dengan kita. Kalau dia masih bilang Bante ini sudah besar. Kata kalau ngomong dengan biku, Bante gemuk itu kadang-kadang orang gak sampai hati. Bante sudah besar. Bante sebaiknya diet supaya Bante sehat. Itu bikin kita senang loh. Oh, umat peduli dengan para bikunya. Itu bagus. Nah, seperti ini yang boleh kita lakukan. Itu boleh kita ucapkan, itu boleh kita lakukan, dan itu boleh kita pikirkan juga. Kenapa? Kalau sehari-hari ini pikiran kita isinya itu tidak benar, tidak berguna, dan mungkin arahnya itu cenderung bikin orang yang sakit hati, itu akan jadi kebiasaan kita. Akan jadi kebiasaan kita. Orang yang mudah marah, seperti kasus di awal tadi, itu bukan sekali dia marah loh. Orang yang mudah marah seperti itu berarti dia sudah sering marah. Sudah punya kebiasaan untuk marah. Sedangkan bagi orang yang peduli sama dia, menanyakan, loh kok bisa hilang? Terkadang orang seperti itu mereka membantu kita loh. Bukannya sekedar tanya. Kalau ada orang tanya, loh kok bisa hilang? Anda perlu jawab, iya saya nggak tahu ya di mana. Biasa teman-teman kita itu akan bantu kita kok. Kamu ingat dulu. Tadi kamu habis keluar kamar, kamu tahu di mana dan seterusnya. Bahkan mereka tidak sungkan juga akan minta tour guide-nya itu untuk bantu. Coba telepon ke hotel sebelumnya, masih ketinggalan atau tidak. Bisa begitu.
Tapi kalau di Indo, saya nggak tahu loh ya. Di Indo tuh ada yang ketemu, ada yang enggak. Tapi kalau di luar negeri, rata-rata ketemu. Nah, kalau kita dibantu cari paspor, seneng nggak? Nah, Seneng. Kenapa seneng? Selamat soalnya. Kita selamat. Nah, gara-gara omongan itu, aku ditinggal rapopo. Aku jasa urip neng kene kok. Nggak ada satupun yang mau bantu dia. Semua menjauh dari dia. Nggak ada pun yang mau dekat sama dia, nggak ada. Itulah ibu bapak sekalian, bahayanya omongan kita. Dari teman yang mau bantu, teman yang peduli sama kita, gara-gara marah ngomongnya sesuatu itu, teman-teman yang membantu menyingkir semua. Nah, ibu bapak sekalian, di sini saya kembali mengajak ibu bapak untuk terus merenungkan diri kita sehari-hari. Apa yang kita pikirkan, apa yang kita ucapkan, dan apa yang kita lakukan. Isinya baik atau tidak. Kalau kita banyak tidak baiknya, maka mulai diubah. Diubah pelan-pelan. Diisi dengan yang baik-baik. Jadi melihat isi pikirannya, wah ini tidak benar ini tidak ada gunanya nih. Nah, mulai diubah. Diisi yang baik-baik. Kalau kita sering berpikir yang baik, sering berucap yang baik, dan sering melakukan sesuatu yang baik, itu akan jadi kebiasaan yang baik. Sehingga jika kita mengalami hal seperti itu, amit-amit ya, mengalami hal seperti itu, paspor kita hilang. Ketika ada teman, loh kok bisa? Kita bisa bilang, oh iya ya, saya lupa. Tidak ikut emosinya, tidak. Mungkin memang banyak orang ketika sedang dalam kondisi kacau, lagi gopoh begitu, diomongin begitu, langsung meletup emosinya. Banyak seperti itu. Tapi jika kita ingat ajaran Buddha, dan kita sering praktek ajaran Buddha, maka ketika itu muncul, marah itu muncul, kita tidak ikuti marah itu. Kita tidak ikuti marah itu. Malahan kita mengubah sebaliknya. Jadi orang sabar. Ada dari Anda yang pernah pergi ke Wiramendut? Ada? Hampir semua ya. Nah, kalau Anda masuk Wiramendut pertama kali, Anda ketemu apa? Ketika Anda menginjak kaki pertama kali masuk dari gerbang Mendut, Anda lihat apa? Lihat kolam, kemudian tahu, apa? Arca apa? atas lapak datang di depan nggak masalah. Patung Ketika nyambung. Anda datang loh, Anda lihat apa pertama kali? Pilar Asoka. Iya kan? Loh, sak ngono dukure ora ketokan? Pasti ketok toh. Ketika nginjak pertama kali kan lihat ada kolam tuh. Ada pilar kan? Nah, kalau Anda masuk begitu, lewat kiri apa lewat kanan? Lewat kiri. Kenapa lewat kiri? Karena ayo. Ada masalah di depan. Nah itu. Jadi kita bisa lihat di kita. Kenapa kita mau ke sana ya? Ada intensi apa ya? Ada niat apa ke sana? Di sini kita bisa lihat di kita. Saya kemana itu? Ada niatnya sebenarnya. Ada niatnya. Nah, setelah masuk ke dalam masalah ngapain? Namaskara, sembahyang. Selesai namaskara? Baca parita. Mana mungkin? Foto-foto. Biasanya foto-foto. Nah, kemudian kalau ada masalah kan, nah, nginjak tangga lagi kan, terus kemana? Masuk kemana? Ke belakang, ke WC maksudnya. Anda kan masih ke kiri toh, ke kiri. Kemudian Anda nemu nggak ada 10 stupa warna putih? Ketemu nggak? Nggak ada. Kok saya ragu ya Anda pernah ke Mendut nih? Loh, karena 10 stupa putih itu di kiri dan kanan. 55 jumlahnya. 55 warna putih. Ya kan? Wah, saya ragu loh ini.
5-5 ya, ada warna Tidak sebuah warna putih. memperhatikan. Nah, kalau Anda lihat di situ, itu kan stupanya berdiri di mana? Di kolam. Ada kolamnya. Kolam apa itu? Nah, kolam teratai. Oke. Ibu bapak sekalian, Bante Pana itu bikin desain seperti itu untuk mengajarkan kita sebuah filosofi, yaitu adanya kebaikan, yaitu disebut dengan parami itu butuh dasar. Yang namanya tragedi digambarkan dengan lumpur. Kita bisa sabar, itu kan ada masalah loh sebenarnya. Betul ya? Kita bisa sabar itu kan ada masalah. Kalau nggak ada masalah, diem-diem aja. Tapi ketika ada masalah, seperti yang tadi saya ceritakan, muncul ngamuk itu, bisa sabar, hal yang bagus. Itu digambarkan seperti stupa warna putih itu. Muncul sifat baik. Jadi 10 stupa itu menggambarkan 10 hal-hal baik. Kita bisa punya kebijaksanaan, kan juga ada masalah. Kita bisa punya cinta kasih, juga kan ada masalah. Anda bisa memunculkan cinta kasih kepada orang benci Anda. Bagus. Ketika Anda sedang kesal sama orang itu, diganti dengan cinta kasih. Hal yang bagus. Dan itu tidak mudah. Itu perlu latihan berulang-ulang kali. Maka Sang Buddha mengajarkan kita untuk terus mengingat dan praktek berulang-ulang kali. Supaya apa? Menata diri kita. Setidaknya dalam kehidupan sehari-hari, apa yang kita pikirkan, apa yang kita omongkan, dan apa yang kita lakukan itu tidak bikin orang lain susah. Minimal seperti itu. Syukur-syukur kita bisa memperbaiki diri kita menjadi orang lebih baik lagi. Syukur-syukur seperti itu. Dan yang diharapkan sebenarnya adalah orang itu punya pandangan-pandangan benar dan punya sifat baik yang bagus-bagus. Artinya apa Bante? Dengan pandangan-pandangan benar seperti itu, kita bisa melihat menggunakan dhamma, sehingga yang tadinya kita reaksinya marah menjadi tidak marah. Contoh begini, misalkan Anda dikatai kata-kata kaki 4, marah enggak? Kaki 4 loh, marah? Ada ekornya loh, marah? Nah, marah ya. Ketika Anda dengar, kemudian ini anicca, ini dukkha, dan ini adalah anatta. Ketika Anda dengan itu anicca, sudah berubah masa pikirannya. Yang tadinya mau ngamuk, ini anicca, itu bisa dibuang marahnya. Seperti itu. Itu yang diharapkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Ya, itulah opening untuk SPD pada malam hari ini. Biasanya SPD itu ada yang mau bertanya, saya harapkan ada. Karena kalau nggak ada, saya terima kasih banyak loh. Kenapa? Bisa pulang lebih cepat soalnya. Ya, jika ada yang bertanya, saya persilakan. Terus kadang pengennya saya benar-benar dilepaskan gitu loh Bante. Masa lalu saya yang terlalu pahit menurut saya pribadi. Itu biar saya benar-benar bisa melepasnya gimana ya Bante? Terima kasih. Paling gampang jawabnya adalah lupa. Kadang teringat Bante. Makanya saya bilang dulu, paling gampang jawabannya adalah lupa. Tetapi untuk bisa lupa itu tidak mudah. Kenapa? Sekali lagi, kita itu gampang ingat yang buruk-buruk soalnya. Agak susah ingat yang baik-baik. Maka untuk bisa melepaskan yang buruk-buruk, tolong diam dulu ya. Tolong diam dulu ya. Soalnya itu nggak dengar, kasihan. Kita supaya bisa lupa yang buruk-buruk itu adalah mengalihkan ingatan kita ke yang baik-baik. Begitu mulai muncul ke arah sana, alihkan langsung ke arah yang baik. Misalnya begini, saya lihat muka seseorang, kemudian langsung muncul, orang ini kurang ajar. Nah, gitu ya, orang ini kurang ajar. Nah, begitu ingat muka ini, orang ini kurang, speaker ini ngomong, orang ini kurang ajar, langsung alihkan. Alihkan ke hal yang lain. Alihkan ke hal yang lain. Jangan ke situ.
Dengan kita sering begini melakukan hal seperti ini, lama-lama kebiasaan pikiran itu akan alih ke sana. Kenapa kita bisa sering kali atau kadang-kadang terpikirkan hal seperti itu? Karena ternyata kita sering mau ingat itu. Kita seringnya mau ingat itu. Kenapa? Masih berbekas dalam diri kita. Makanya kalau Anda mau marah sama orang lain, hati-hati. Ketika Anda sudah minta maaf, hatinya itu masih bolong loh. Masih bolong. Orang bilang, loh bandeng bisa ditambal. Loh iya ngomongnya enak nambal. Tapi dalam hati orang itu pasti ada bekasnya. Nah mungkin enggak. Jadi apa yang kita katakan itu bisa efeknya panjang. Efeknya panjang. Maka hal yang menurut saya paling luar biasa adalah mengingat di dalam Dhamma bahwa semua itu adalah anicca, dukkha, dan anatta. Ketika pengertian anicca bahwa semua itu tidak kekal, bahwa semua itu jika diingat-ingat lagi adalah penderitaan, sedikit demi sedikit pandang kita akan berubah. Dan ketika orang punya pemahaman seperti ini, dia sudah nggak lagi mengalihkan perhatian dia. Tetapi ketika itu muncul bisa dipotong langsung di sana. Bisa langsung dipotong di sana. Dan ini sudah saya praktekkan berkali-kali. Waktu saya masih sebagai samanera di Mendut ya, kebetulan kan saya tinggal di Mendut dulu. Para samanera pagi-pagi itu punya tugas, yaitu bersih-bersih wihara. Kebetulan waktu kami itu ada 3 samanera, masing-masing dapat tugas. Ada yang di masa depan, ada di masa belakang, juga ada di bagian kunti. Nah, waktu itu saya dapat tugasnya di depan, di masa depan. Ketika saya lagi bersih-bersih halaman di masa depan, ada anak-anak kecil lewat situ, lewat di depan wihara. Mereka lihat saya, dan saya juga pas itu lagi lihat mereka. Ana gundul-gundul begitu. Ada saya menjawab, iki gundul apik. Ini gundul apik. Kenapa seperti itu? Ini dibilang gundul bagus, berarti matanya masih bagus. Kalau begini dibilang gondrong, periksa mata. Dulu waktu saya pernah gundul pertama kali masih umat, dikatai gundul ngamuk saya. Padahal yang gundul siapa? Diri kita kan? Yang mau gundul siapa? Diri sendiri. Dikatai gundul kok ngamuk. Nah itu awal-awal saya ngamuk loh dulunya tuh. Ketika jadi samanera, jadi biku, dikatai gundul itu sudah berubah pikirannya. Kenapa? Seringkali menentukan tentang anicca, dukkha, anatta. Setiap kali rupang anicca, wedana anicca, semua berbentuk itu adalah berubah, tidak kekal, perasaan itu tidak kekal, pikiran itu tidak kekal. Lama-lama cara pikirnya berubah ternyata. Ketika kata gundul, tidak ngamuk loh, tidak ngamuk sama sekali. Kenapa? Udah berubah cara berpikirnya. Nah, seperti itu yang bisa kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, memang yang pertama saya katakan tadi adalah mengalihkan perhatian sebagai dasar pijakannya. Kemudian setelah kita mengalihkan itu, kita berupaya untuk punya pandangan-pandangan yang benar sesuai dengan Dhamma. Di mana jika kita lakukan hal tersebut, nanti cara pikirnya akan berubah. Begitu. Terima kasih Pandai. Di saat kita sedang nggak ada masalah, kita hafal anicca tidak kekal, dukkha penderitaan, anatta tanpa aku. Tapi biasanya pada saat kita kena masalah, lupa. Mungkin kalau kemelekatan, HP jatuh, pecah. Loh, kok pecah? Rasanya itu yang sering terjadi. Nah itu cara mengatasinya gimana Bante? Maka ketika kita sering merenungkan tentang anicca, itu harus diulang-ulang terus setiap hari. Bentuk adalah tidak kekal, perasaan adalah tidak kekal,
cara berpikir ada dan seterusnya itu. Kemudian karena sering seperti ini, sering bilang seperti ini, ketika mengalami hal seperti itu, ini anicca. Ini anicca. Anda pernah nggak mengalami namanya ketindih waktu tidur? Pernah nggak? Ketindihan loh. Pernah ya? Ketika Anda ketindihan itu sebenarnya ada yang nindih atau ora? Nggak ada kan sebenarnya kan? Ya. Biasa ketika Anda ketindihan, ini saya survei ya, ketindihan. Ketika Anda tiba-tiba bisa lihat gitu, kemudian tubuhnya nggak bisa gerak. Apa yang muncul di situ? Ayo. Yang pernah ketindihan, ya? Baca doa. Bukan, maksudnya ketika Anda mengalami hal seperti itu, lihat apa pertama kali? Ada sesuatu yang menekan diri atau enggak seolah-olah gitu Bante. Biasanya ada genderuwo, begitu kan? Iya toh? Jujur aja. Bisa begitu. Ada sosok hitam yang nindih toh. Nah, ketika Anda membahas seperti itu, apa yang Anda lakukan? Jarang. Sekarang ngomong begitu. Ketika ngalami, aduh takut. Begitu kan ya? Nah, waktu saya masih umat, saya juga seperti itu. Ketika ketindihan, agak serem gitu, ada muncul takutnya. Ketika jadi biku, ketindihan, ngambil hal seperti itu, bisa ngomong loh, Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Karena itu sering diulang-ulang, sering diingat-ingat. Akhirnya ketika ngalami hal seperti itu, langsung otomatis Namo tassa bhagavato. Nggak muncul rasa takut, Namo tassa bhagavato. Kemudian tangannya bisa gerak. Begitu. Kenapa orang bisa ketindihan? Karena sebenarnya di situ ada tidak sinkron antara otak dengan tubuh. Di mana otak sudah bangun, tapi badannya ini sarafnya belum gerak. Maka otak itu mencari alasan bagaimana itu terjadi. Begitu. Karena orang-orang bule mengalami ketindihan itu tidak pernah lihat genderuwo. Tidak pernah. Mereka selalu mengatakan tubuh mereka bisa terbang kemana-mana. Begitu. Nah, kalau emang ada genderuwo, berarti kan semua saya genderuwo tuh. Harusnya kan begitu. Tapi kan enggak. Nah, jadi itu bisa dilakukan dalam kehidupan sehari-hari. Mengingat terus bahwa ini adalah tidak kekal. Ini adalah penderitaan. Dan yang berubah ini tidak ada inti di sana yang kekal, enggak ada. Semua itu ikut berubah. Anicca dukkha anatta, anicca dukkha anatta. Orang yang sering mengingat tentang anicca dukkha anatta, anicca dukkha anatta, sering merenungkan anicca dukkha anatta, nanti lama-lama cara pandangnya adalah anicca dukkha anatta. Sehingga kasus tadi HP jatuh, enggak kaget. Oh anicca. Begitu. Saya pernah lihat kok seorang ibu-ibu yang sayang sekali sama barangnya. Sayang sekali sama barangnya. Saya kenal ibu ini udah lama sekali. Waktu saya masih umat juga. Di wihara. Umat ini, ibu ini dulunya sangat sayang sama ini, jamnya. Sangat sayang sama jamnya. Sekarang kan sudah banyak jam digital ya. Nah, ibu itu sampai sekarang saya ketemu dia, jamnya masih jam yang lama itu. Jam analog gitu. Nah, ibu ini sangat sayang. Dulu saya ingat sekali, kalau sampai jamnya kegores, wah dia sangat menderita itu. Kegores gitu, wah dia sangat, aduh kepikiran. Terakhir saya ketemu, jamnya kegores begitu, santai dia. Dia bisa santai. Saya tanya, loh dulu kan biasanya suka kagetan atau bagaimana. Sekarang kok bisa tenang? Ternyata apa yang dilakukan, Bante, kan jam itu tidak kekal. Wih, bisa ngomong begitu hebat loh. Jam itu tidak kekal. Bisa orang mengatakan, aduh Bante, inilah kesempatan ganti jam baru. Ya kan? Ini adalah kesempatan ganti jam baru. Dan ini jangan dipakai loh ya. Jangan dipakai loh ya.
3 kali balik gesto ceramah, wah saya repot tuh. Nanti di rumah, ini jamnya dirusakkan, kemudian ini kesempatan ganti jam baru. Wah kasihan orang-orang ngantik. Nah, orang ini seperti ini karena sering merenungkan. Kebetulan ibu ini pernah ikut Atas Lani di Mendut. Dia pernah di sana. Ikut di Mendut, kemudian latihan dengan baik begitu. Tiap hari dia chanting, selalu dengan hati yang penuh penuh kesungguhan hati. Chanting itu. Ketika chanting dia baca artinya juga. Ini tidak kekal, ini adalah penderitaan, ini adalah anatta dan seterusnya. Dia baca semua itu. Dia baca dengan kesungguhan hati. Itu menjadi dia ingat setiap harinya. Ibu yang kedua sama. Masalah rambut. Sekarang di Wira Mendut, kalau Anda mengikut Pak Baja, sama ataupun Atas Lani, wajib gundul. Wajib gundul. Tidak ada kata tidak. Makanya kalau Anda mau ke Mendut, ikut Atas Lani, nah, pikir-pikir lagi lah. Pikir-pikir lagi. Kalau Anda sudah sungguh-sungguh hati, silakan. Kalau, aduh Bante, boleh nggak dapat coatingan, potong pendek? Udah nggak zamannya. Harus gundul. Nggak boleh tidak. Nggak gundul, pulang. Beach ya, bye-bye gitu. Nah, orang ini sangat takut dengan rambutnya. Maksudnya apa? Takut kehilangan rambutnya. Bagi Anda yang pria-pria, biasa saja toh. Bagi ibu-ibu, rambutnya potong krek gitu. Aduh celoko. Begitu ya. Kok Bante tahu? Saya sering lihat itu. Ketika para perempuan itu di Mendut mau potong cukur, saya tak tunggu di situ. Lihatin saya. Bante jangan lihat Bante loh. Kenapa? Ini kan hal yang normal. Ada digunting, nangis. Dicukur, baru krek, nangis. Itu juga ada yang tenang. Ada. Kenapa? Yang tenang itu biasa udah laulek soalnya. Yang tenang itu biasa sudah laulek. Tahu laulek? Tahu ya? Nah, udah senior. Bagi masih muda-muda, krek, aduh, nangis. Nah, ada seorang ibu-ibu usianya di antara itu. Antara belum laulek lah, belum. Laulek juga enggak, muda juga enggak lah, di tengah-tengah. Ketika dia mau digunting, tunggu. Saya siapkan hati dulu. Udah siap? Udah silakan. Soalnya dicukur, yang motong kan Atas Lani kan di Mendut itu. Udah siap? Udah sila. Siap ya? Iya sila. Begitu ini, tunggu. Nggak jadi lagi dia. Nah, ketika dia dicekrek gitu, nangis dia. Nah, saya cukup gundul, saya tanya, nangisnya bahagia atau menderita tuh? Aduh Bante, saya jadi jelek Bante. Kan Anda udah punya suami kan? Iya Bante. Suami Anda kasih izin kan? Iya Bante. Berarti suami Anda kan udah siap menerima Anda apa adanya. Mau gundul kah, mau apakah? Tidak siap. Iya Bante, tapi saya jadi jelek. Nah, saya cerita sama dia, Bu, coba lihat orang-orang ini. Orang-orang ini masih cakep-cakep enggak? Cakep-cakep Bante. Ketika sudah umur 60-70, masih cakep enggak? Nah, di situ dia baru, oh iya ya, rambut itu cuma sementara saja ya. Karena rambut bagi seorang wanita itu adalah mahkotanya loh. Ketika itu bisa dilepas dengan hal yang bisa dilepas begitu, itu adalah pengorbanan luar biasa. Orang ini ternyata setelah gundul, kemudian dia ikut Atas Lani dan seterusnya, tidak pernah merasa khawatir dengan rambutnya lagi. Tidak pernah. Itulah efek orang ketika sering tiap hari merenungkan tentang Dhamma, mengingat Dhamma. Ada hal begitu, tidak ada masalah. Begitu. Oke, ada lagi?
selagi menunggu ya. Apa yang saya ceritakan tadi di semua di awal tadi seperti kisah orang yang marah itu bukan berarti saya sengaja menceritakan keburukan seseorang. Tidak. Dalam Dhamma ini hanya sebagai contoh saja. Hanya sebagai contoh saja. Bahkan di zaman Sang Buddha itu dalam suta-suta itu terkadang hal-hal yang buruk itu juga disampaikan. Diceritakan ulang. Sebagai apa? Sebagai contoh. Sebagai kita mengingat agar tidak kesana. Agar tidak kesana. Siapa di dalam agama Buddha yang seringkali dicap sebagai orang jahat dalam ajaran Buddha? Ada? Ada? Siapa dia? Dewa Data. Benar ya? Dewa Data. Berarti Dewa Data itu baik atau enggak? Berarti Dewa Data itu baik atau tidak? Loh, nanti Anda baru ngomong loh. Siapa tokoh jahat dalam agama Buddha yang sering kali orang ngomong itu? Berarti Dewa Data. Berarti Dewa Data itu baik atau tidak? Tidak baik. Berarti Dewa Data itu mencapai jana atau tidak? Loh kok bisa Anda bilang itu orang jahat? Orang mencapai jana itu ada orang yang baik loh. Karena syarat untuk mencapai jannah pertama adalah meweka aku salahi dhamma. Kita singkirkan dari hal-hal buruk. Aku salah dhamma. Satu adalah nafsu ragawi. Dua adalah kebencian. Tiga adalah kemalasan. Keempat adalah kekhawatiran. Dan terakhir adalah kebingungan. Keraguan-raguan. Semua hilang. Semua hilang itu baik atau tidak? Kalau hal buruk semua itu hilang, baik atau tidak? Baik. Berarti Dewa Data baik atau tidak? Nah, awalnya. Baik di awalnya. Loh, tiba-tiba kok bisa jadi jahat gimana Bante? Karena dia mengajar 3 hal. Yaitu laba sakara siloka. Apa tuh Bante? Laba adalah perolehan. Sakara itu adalah terkenal. Terpuji, dipuji-puji. Siloka itu adalah terkenal. Dan bahasa lainnya adalah yasa, terkenal. Karena Bante Dewa Data itu mengajar hal ini, dia iri hati dengan Sang Buddha. Karena Sang Buddha mendapatkan banyak perolehan, terkenal dan terpuji. Dia tidak bisa terima. Di situ dia jadi jahat. Dan setelah dia jatuh, menjadi orang buruk. Kalau bagi Anda, dapatkan banyak perolehan, terkenal, terpuji itu hal yang biasa enggak? Bagi Anda rumah tangga, biasa enggak? Biasa ya? Biasa ya? Tapi kalau seorang biku seperti itu, jatuh loh ternyata. Kalau seorang biku mengharapkan, wah semoga saya dapat banyak perolehan, semoga saya terkenal, semoga saya terpuji, jatuh ternyata. Jatuh. Bahkan kalau Anda pernah baca Sangyutta Nikaya, ada sebuah kelompok situ judulnya Laba Sakara Siloka Sangyutta. Yang awal kisahnya itu mengangkat tentang Bante Dewa Data. Berarti dalam ajaran Buddha, kita ngomong seperti ini, menceritakan seperti ini itu bukan sebenarnya mau ngorek lagi, tidak. Tapi sebenarnya hanya menunjukkan saja. Hanya sekedar menunjukkan saja. Toh saya cerita orang ini, pasti Anda nggak tahu siapa orangnya, ya kan? Jadi kejadian itu sudah lama sekali. Begitu Ibu Bapak sekalian. Jadi jangan sampai kita punya pikiran kalau kita ngomong seperti ini berarti kita sengaja membicarakan orang lain. Tidak. Itu hanya sebagai contoh saja. Supaya apa? Supaya kita itu mengerti apa yang dimaksudkan. Karena kalau Anda menggunakan contoh-contoh yang dalam suta ataupun contoh yang mungkin karang-karangan, belum tentu Anda mengerti. Tapi dengan contoh yang nyata yang ada, itu gampang lebih mengerti. Begitu. Apalagi jika Anda pernah mengalami diri sendiri. Maka saya kan di awal saya tanya, pernah marah? Pernah Bante? Sering Bante. Oke. Berarti Anda sudah tahu apa itu marah. Kalau saya sudah cerita tentang marah, Anda nggak pernah marah. Wah, kan saya bingung toh. Anda nggak pernah marah, terus gimana ngasihnya marah itu?
Tapi karena Anda pernah marah, punya pengalaman marah, maka Anda bisa memahami marah itu seperti apa. Dan Anda bisa melihat betapa dahsyatnya kerusakan ketika kita marah itu. Begitu. Ya, ada yang mau bertanya? Buddha, Dhamma, Sangha. Jangan sekali-sekali dibuat mainan. Itu berarti kita sudah tidak lagi menghargai adanya kiratana. Maka juga seringkali saya mengatakan, ketika ada penyampaian Dhamma, jangan bicara sendiri. Kenapa? Satu, di situ Anda sudah tidak lagi menghargai Dhamma yang disampaikan. Kedua, Anda sedikit mendapatkan manfaat. Kenapa? Asik ngobrol. Jadi nggak dengar dengan penuh. Banyak kekurangannya. Jadi jangan pernah menyepelekan ataupun dibuat main-main Buddha Dhamma Sangha. Jangan. Nggak boleh juga. Iya, nggak boleh. Udah nggak ada ya? Oke, sekarang Bante mau tanya. Menurut Anda, SPD pada malam hari ini sudah cukup atau belum? Menurut Anda, belum. Kau belum tanya, jangan diem-dieman. Bingung mau tanya apa? Ya, berarti sudah toh, kalau begitu. Udah atau belum? Belum ya? Oke. Masih kukuh belum ya? Oke, silakan kalau ada yang mau tanya. Monggo. Tadi Bante mengajarkan kita tidak sebisa mungkin menahan kemarahan ya Bante. Tapi kalau di lapangan, misal kita bergaul sama masyarakat, apalagi kalau ketemu preman, kalau kita enggak lebih marah, preman malah makin menindas Bante. Itu caranya gimana Bante? Kalau kita diem, tahan marah, dia malah setiap hari datang, malah semakin menindas. Tapi kalau kita lebih galak, malah dia ciut nyalinya, oh ya nggak berani datang lagi. Itu permasalahan gimana itu Bante? Solusinya? Masalahnya adalah semua tindakan yang galak ataupun tegas itu tidak harus didasarkan dengan rasa marah. Tidak. Seperti misalkan seorang ibu dengan anaknya. Punya anak ya? Punya. Yang masih belum punya anak jangan jawab. Anda punya anak, pernah nggak anak-anak bikin Anda jengkel? Pernah ya? Oke. Di situ orang tua harus bertindak tegas atau tidak? Misalkan nih anaknya nih main api, sekarang main api ya? Itu main air, maksudnya hujan-hujanan. Pernah nggak? Jangan hujan-hujanan masuk begitu. Pernah? Anak ngeyel, enak adem, mau tegal kita panas bang gitu. Pernah gitu ya? Ini adem bang gitu. Anda bisa tegas. Engkau sakit lek ngono, betul kan? Nah, kalau ngomong nanti sakit itu marah nggak kita? Enggak marah itu namanya sayang. Tapi dengan cara yang tegas supaya apa? Anda dipanggil. Engkau lek kowe ora masuk yo, aku tak kunci yo. Takut tadi ya? Datang gitu. Apa itu ketika dengan marah? Enggak. Nah, seperti tadi, bagaimana benar seperti itu? Anda bisa menggunakan berbagai macam cara. Tapi Anda harus kelihatan tegas di sana. Dan seperti orang yang, aduh ya ora apa-apa lah, dikit-dikit ora apa-apa lah. Kalau seperti itu. Harus Anda kelihatan taringnya. Tapi dengan dasarnya bukan karena Anda marah. Tidak. Ya itulah namanya orang bisa tegas tapi tidak marah. Jangan dianggap semua tindakan yang tegas dan galak itu sebagai orang marah. Tidak. Saya nggak tahu apakah Anda sini pernah nggak ikut Bapak Jadi Mendut. Terus saya jadi ketuanya. Saya 3 kali jadi ketua Bapak Jadi Mendut. Selama itu saya mengatakan selalu Bante Jasilo adalah Bante yang galak. Pak Baja Bante galak, hati-hati loh. Wah saya sering dengar gitu. Orang yang kenal dengan saya dengan baik, ketawa. Hah? Berarti galak? Mana mungkin? Loh,
Kenapa digitukan? Loh, sebenarnya saya galak atau tidak toh? Waktu saya Pak Baja, namanya sebagai ketua, saya harus menjaga image sebagai ketua toh, sebagai biku juga. Kalau saya suka piye kabare kan, engkau pesertane apa ya, ndak tertib. Maka saya jarang ngomong. Saya jarang ngomong dibilang galak. Pusing enggak? Saya cuma jarang ngomong dibilang galak. BM aja saya galak kali ya. BE, saya nggak tahu juga. Tapi kata orang begitu. Tapi orang sedang kenal, ngomongan itu Bante Jeslo cuma acting saja kok. Acting bagaimana? Saya cuma jarang ngomong, diem. Dan saya sering nggak lihat mereka. Misalkan nih, saya mau dari Kuti saya mau ke Damansala, ketemu sama Merah, mereka anjali, saya diem aja. Karena sombong lah, diem aja begini. Waktu selesai Pak Baja, kan ada namanya apa ya? Seperti menyampaikan pendapat di hari-hari terakhir. Ada pesan ngomong, Bante, sebaiknya Bante sering senyum. Loh, kenapa? Bante ini kami anjali, nggak senyum loh Bante, medeni. Loh, kok begitu? Bante galak. Nah saya jawab, ya saya begitu, satu, saya di sini, Ketua Pak Baja, tugasnya bukan senyum kepada Anda. Enggak. Tugas saya adalah mengatur kegiatan itu. Kalau saya sedang seperti itu, satu, saya ada urusan. Enggak mungkin ada semua orang anjali, ngobrol. Kalau semua seperti itu, kapan kelar ya? Enggak kelar-kelar. Betul kan? Nah makanya itu saya diem, jalan gitu, banyak tugas. Nah itu bisa kita pakai, seperti itu. Kalau Buddha Dhamma Sangha nggak boleh dipermainkan, kalau salah tulis gimana? Bagaimana? Kalau Buddha Dhamma Sangha nggak boleh dipermainkan, kalau salah tulis gimana? Salah tulis Buddha Dhamma Sangha, ya digenai, diperbaiki. Kelar loh? Ya wes. Itu juga ada apa? Orang tulis Sangha Theravada Indonesia. Terusnya Sangha Theravada Indonesia. Kemudian Sangha Theravada Indonesia-nya hanya kurang begitu. Jadi Sangha Theravada Indonesia. Apakah itu niat buruk? Kan tidak. Cuma dia salah tulis. Mungkin ada apa ya? Enggak tahu. Pertama, kedua mungkin apa? Agak ceroboh. Begitu. Tidak ada masalah. Diperbaiki saja. Terus misalkan orang nulis Ibu Budi, Bapak Budi, pernah gitu kan? Pernah enggak? Ibu Budi, Bapak Budi, digabung jadinya apa yo? Ibu Budi, Bapak Budi, digabung jadinya Ibu Bapak Budi. Ibu Budi, Bapak Budi. Ibu Budi, Bapak digabung Budi. jadinya Ibu Budi, Bapak Budi. Ibu Budi, Bapak Budi, toh? Ibu Budi, Bapak Budi. Kalau kita ngomong cepat bagaimana? Ibu Bud, Bapak Bud. Kan begitu toh? Ini hilang semua. Nah, itu nggak ada masalah, tinggal diperbaiki saja. Begitu ya? Terima kasih Bante. Bante, perkenalkan saya Sri Rahayu. Saya mau tanya Bante, kalau saya kan pernah lihat video tentang Samanera Abhisarano ya, yang membahas tentang mindfulness kan banyak gitu kan. Terus ada komen yang kayak mengejek, botak-botak, ayo login sahadat kayak gitu kan. Saya yang sebagai umat Buddhis gitu kayak nggak terima gitu loh Bante. Itu gimana Bante? Kalau menanggapi komen-komen yang jelek. Kalau ibu bapak pernah nggak bertemu dengan orang gangguan mental? Pernah nggak? Pernah ya? Mungkin apa? Ada orang mau sendiri atau bagaimana gitu ya?
ketika Anda ketemu dia, Anda takut nggak? Kok takut? Kok takut? Takut apa ya? Oke. Kalau dia ketemu Anda, tahu-tahu ngamuk, marah-marah, Anda ngapain? Kabur. Ya? Lari. Lari. Ada yang ketawa, ada yang apa? Menghindar. Kok Anda nggak marah balik? Karena sama gilanya. Kalau kita marah sama orang gila gitu, berarti kita sama gilanya, gitu kan? Nah, kalau orang komen seperti itu, gila nggak dia? Gila. Nah, perlu kita marah nggak? Nah, Jawabannya, oh gila kok. Langsung tenang tanggapi. Iya gitu, santai aja kita. Di dalam Dhamma, semua orang yang belum mencapai kesucian masih putu jana disebut orang gila. Sabab putu jana omataka bahasa palingnya itu. Kenapa gila? Gila dengan kotoran batinnya. Seperti marah, serakah, keakuan, tersinggung dan seterusnya. Masih gila di situ. Bahkan orang yang marah itu disebut sebagai orang gangguan mental. Dalam dunia psikologi sekarang, penyakit psikologis itu marah adalah gangguan mental. Kenapa? Ketika marah, dia omongin apapun nggak bisa masuk. Ojo ngamuk, ora iso aku ngamuk ngene-ngene. Sabar, ora sabar aku ngene. Tambah ngamuk malah lho. Maka ketika orang sabar, ada orang sabar maksudnya. Orang yang marah, nah, ditinggal dulu. Jangan deket-deket. Kenapa? Contoh tadi di awal, ditanggepi, jadi ngamuk loh. Begitu diam, dia agak. Nah, marahnya kelar, marahnya kelar, masa juga kelar. Begitu. Anggap aja orangnya agak nggak gena. Beres. Dan pun juga kita sakit hati. Karena agak lucu sekali bagi saya, kalau kita itu nonton sesuatu, misalkan drama, tahu-tahu mewek. Tahu mewek nggak? Yes. Saya kata agak geleng kepala itu. Loh, kok bisa nanti? Loh, sekarang nonton drama itu di TV. TV itu ada kacanya, ada tabungnya, dan seterusnya. Lah, nonton TV kok bisa mewek? Lo gimana ceritanya? Aneh kan? Loh, Bante itu kan terharu. Ya, kalau lihat sungguhnya nggak apa-apa sih. Ini nonton film, itu drama, hanya dibuat-buat, nggak sungguhan. Kok ikut nangis? Nah, itulah kehebatannya sutradara dan editor. Bisa bikin orang itu sampai ikut nangis, ikut terbawa di situ. Dulu saya pernah begitu juga sama teman saya dulu ya, terus saya masih umat, nonton bioskop sama teman-teman. Ada sebuah adegan di mana ada orang yang meninggal. Situ dia, ini kok air mata, mewek begitu. Saya jawab, loh kok mewek? Terharu. Mek film. Iya terharu. Mek film. Dasar cowok gak punya perasaan loh. Malah kita digitukan loh. Bukan masalah punya perasaan atau tidak, bukan di situ masalahnya. Masalah dari realita kita bagaimana. Kalau kita sering kali gampang marah, gampang sedih, gampang seperti ini, yang itu tak nyata, untuk apa? Untuk apa? Maka kita jadi gila sendiri. Iya. Kita mau apapun, pasti ada memuji dan ada mencela. Kita mau apapun, pasti ada memuji dan ada mencela. Saya duduk di sini, ada memuji, ada mencela loh. Yang satu, Bante, kok enggak terasa ya? Gitu. Muji-muji dia. Yang kedua, Bante, soepol, bosen aku dengan Bante. Loh, duduk drama seperti ini ada yang muji, ada yang mencela. Kalau ada memuji dan ada mencela, untuk apa kita bereaksi di situ? Karena apapun reaksi kita, ada muji, ada mencela juga. Begitu.
Nah, sudah cukup? Sudah cukup ya? Oke, sudah cukup, saya akhiri di sini. Mau tanya? Oh ya, silakan. Selamat malam Bante, saya ini mau tanya gimana menghadapi kalau kira-kira dengar suara orang itu kayak apa ya namanya, was-was kayak gitu Bante. Dengar suara orang yang si A kalau manggil terus jadi was-was kayak gitu. Kita ngadepinya gimana? Yang pertama, kalau kita punya salah ya dihadapi. Kalau kita punya salah dihadapi. Kalau kita Sudah lewat tapi Ayo. masih tetap apa ya, gimana ya? ya, Masalahnya sudah lewat, tapi dengar suara orang itu kalau ngomong masih kerasa kayak gitu terus kayak gitu. maka kita perlu menghadapi rasa takutnya itu. Anda pernah nggak berbuat salah? Pernah ya? Pernah nggak takut ketahuan? Pernah ya? Pernah nyuri? Pernah nyuri? Masa nggak pernah? Nyuri waktu kecil nyuri permen, kerupuk. Pernah ya? Ojo bujuk. Pasti pernah kan ya? Nah, ketika Anda mencuri permen, keripik, kerupuk, pernah nggak takut ketahuan? Pernah ya? Nah, ketika Anda ternyata nggak ketahuan tuh, mau nolong lagi nggak? Mau. Bagi mereka yang belum kapok, mau. Kalau udah ketahuan, kena hukuman, kapok, begitu kan ya? Nah, tapi sekarang kita jika ketemu orang yang pernah negur kita itu, rasanya was-was sih, nggak enak nggak nyaman ya. Bagaimana? Nah, jika semua masalah sudah beres, maka tinggal kita lihat kepada diri kita sendiri. Aku masih ada masalah atau tidak? Jika aku sudah nggak ada masalah, maka tidak pantas ada seperti ini. Maka tidak pantas seperti ini. Kenapa? Karena itu akan mengganggu hidup saya. Begitu. Beda dengan Anda ketemu orang jahat. Orang jahat manggil Anda was-was, itu betul. Misalkan nih, Anda pernah nggak ketemu orang aneh gitu, yang selalu ngeliatin gini, atau Anda lihat orang ini kayak mau berbuat jahat deh. Pernah ya? Nah, ketika seperti itu kita perlu nggak was-was? Perlu. Tapi jika ini nggak ada masalah, misalnya orang tua sendiri nggak ada masalah, terus bagaimana? Ya, kita lihat kepada diri kita. Nggak ada masalah, ini udah nggak pantas. Nah, rasa ininya itu dikalahkan. Bagaimana dikalahkannya, Bandi? Dilihat baik-baik. Ojo dipikirkan. Ojo dikomeni. Rasa takutnya itu atau rasa was-wasnya itu dilihat saja. Sambil nafas keluar. Nafas keluar. Nanti itu akan reda. Begitu. Nah, jika Anda mau menggunakan cara secara sains, yaitu dengan Anda tarik nafas kuat-kuat dan buang kuat-kuat. Begini. Itu akan mengurangi tingkat stres sebanyak 50%. Nah, itu bisa digunakan. Kalau kita nggak ada masalah, harusnya itu tidak muncul. Begitu. Kalau dalam agama Buddha ada parita yang buat ngeredain kayak gitu enggak, Bante? Parita? Dengan orang. Dengan orang kan ya? Ini dengan orang atau dengan siapa? Dengan orang kan? Bukan dengan demit toh ya. Siapa tahu ngomongnya dengan demit kan sudah bingung.
Ya, di dalam agama Buddha kita punya namanya Karaniya Metta Sutta. Karaniya Metta Sutta itu mengandung hal yang sangat luar biasa sekali. Asalkan kita juga bacakan artinya. Ojo mek pali tok. Kenapa? Baca pali tok nggak ngerti apa yang dibacakan itu kayak burung beo. Begitu. Maka tahu artinya juga. Apa tuh sebut dengan Karaniya Metta Kusalena Yantang Santang Padang Abisa Meca, itu harus dimengerti artinya apa saja. Dengan demikian itu akan merasa dalam hati. Begitu. Karaniya Metta Sutta itu membuat diri kita agak calm down, agak tenang. Begitu. Ketika agak tenang seperti ini, maka ketika kontak dengan sesuatu, baik mendengar, melihat dan seterusnya, biasa dengan pikiran yang tenang juga. Begitu. Oke, cukup ya? Baik. Terima kasih Bante. Ya, saya kira sudah cukup ya pada malam hari ini untuk SPT-nya. Bagi Anda yang mungkin nggak jelas dengan apa yang sampaikan pada malam hari ini, nanti tinggal nonton aja rekamannya kembali. Ya, semoga dengan apa yang kita pelajari pada malam hari ini, apa yang kita diskusikan pada malam hari ini membawa kemajuan batin bagi Anda semua. Semoga apa yang Anda inginkan, apa yang Anda harapkan dapat tercapai saat ini maupun di masa yang akan datang. Utamanya kesempatan yang bagus untuk praktek Dhamma hingga pada penembusan Dhamma, yaitu mencapai Nibbana. Semoga Anda bahagia, semoga semua berbahagia. Sadu, sadu.